Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ya, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang hakikat ya atau pentingnya perlindungan dan penegak hukum. Pada pembahasan kali ini kita mencoba untuk mengetahui apa sih peran lembaga penegak hukum ya, apa sih pentingnya dari lembaga penegak hukum ya, apa saja sebenarnya lembaga penegak hukum yang ada ya. Oke, baik. Dalam pembahasan kali ini ya, kita akan membahas tentang Lembaga Kepolisian Republik Indonesia atau Polri ya. Kemudian akan membahas kejaksaan, kehakiman, advokat dan KPK ya. Nah, sebenarnya banyak lembaga penegak hukum, namun dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas 5 lembaga penegak hukum ya, dalam menjamin keadilan dan kedamaian ya. Baik. Yang pertama adalah Kepolisian Republik Indonesia atau sering kita sebut Polri ya. Nah, berikut adalah gambaran suatu tugas dari kepolisian ya. Kalau mendengar polisi atau melihat polisi, apa sih yang kita ketahui tentang peran polisi ya? Mungkin secara sederhana tugas polisi apa sih yang kita ketahui ya? Mungkin yang pertama yang kita tahu menertibkan lalu lintas ya. Nah, ini paling kita sering lihat ya. Tugas polisi ya menertibkan lalu lintas. Kemudian mungkin yang kita ketahui melakukan penangkapan ya, misalnya ada tindakan pencurian ya, maka itu wewenangnya polisi untuk penangkapan. Mungkin yang paling berat tugasnya adalah memberantas terorisme ya, narkoba dan sebagainya. Oke, baik. Ini ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Pasal 5 Ayat 1 yang dikatakan Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Ini bunyinya dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 ya, Pasal 5 Ayat 1. Nah, apa sih tugas kepolisian? Ya, ini ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Pasal 13 ya. Ayat 1 memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian ayat kedua menegakkan hukum. Yang ketiga memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi harus diingat ya, tugas pokok kepolisian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Pasal 13. Kemudian lebih lanjut pada pasal 14. Jadi tugas pokoknya sudah disebutkan tadi di pasal 13. Kemudian dijabarkan lebih lanjut di pasal 14 ya. Misalnya tadi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat seperti apa? Maka dijelaskan di pasal 14 ayat 1 ya. Seperti melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan ya, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan ya. Misalnya menjaga ada kegiatan masyarakat, menjaga kegiatan pemerintah ya, mungkin menjaga juga tempat-tempat ibadah dan sebagainya. Itulah tugas dari kepolisian. Oke, pasal 14 ayat 2 menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas ya. Ya, seperti contoh mungkin setiap pagi ya ada polisi yang menjaga ya di simpang jalan ya. Nah, itu salah satu kegiatan untuk melancarkan lalu lintas ya. Membina masyarakat ya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ya, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum ya. Nah, jadi membina masyarakat untuk sadar atas hukum ya, atau mensosialisasikan aturan-aturan kepada masyarakat. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional, memelihara ketertiban ya dan sebagainya ya. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian ya, dan sebagainya. Oke.
ya, melakukan penyelidikan dan penyidikan ya. Jadi tugasnya kepolisian ya, melakukan penyelidikan terhadap suatu tindakan pidana. Misalnya ada suatu pembunuhan misalnya ya, maka yang melakukan penyelidikan adalah kepolisian ya. Kemudian menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian ya. Nah, jadi itu ada juga tugasnya ya, ada dokter polisi ya dan sebagainya, forensik, psikologi dan sebagainya. Yang kedelapan, melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda ya. Jadi bukan cuma melindungi harta masing-masing ya, jadi kepolisian juga punya tugas untuk melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat ya, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, melayani kepentingan warga masyarakat ya, untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang, memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi masih banyak tugas yang lainnya ya, yang diatur oleh undang-undang. Oke, itu tadi Kepolisian Republik Indonesia. Nah, sekarang apa sih peran Kejaksaan Republik Indonesia? Ya, ini gambarannya, ada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Tuntutan ini dapat dilakukan jaksa. Apa sih jaksa? Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara ya, atau domitius litis ya, mempunyai kedudukan sentral ya, atau sangat penting berarti ya, dan penegakan hukum, karena hanya lembaga ini yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Jadi ada suatu kasus ya, artinya tidak semua kasus itu bisa diajukan ke pengadilan. Jadi harus ada bukti, harus ada dasar hukum ya. Nah, misalnya ada suatu kasus, nah ini dasar hukumnya apa ya? Dia melanggar undang-undang apa? Nah, kalau tidak ada atau tidak ada bukti juga ya, maka tidak bisa diajukan ke pengadilan. Ya. Oke, untuk mengefektifkan perannya ya, lembaga kejaksaan di Indonesia memiliki 3 tingkatan. Jadi ada tingkatan. Yang pertama, Kejaksaan Agung itu ada di tingkat pusat ya, dipimpin oleh seorang jaksa agung ya. Jadi jaksa agung adanya di Kejaksaan Agung ya, di pusat. Kemudian Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi, singkat Kajati ya. Kemudian ada Kejaksaan Negeri yang berada di tingkat kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri atau Kajari. Nah, ini kita dapat lihat ya, di Kabupaten Bulungan atau di Kota Tanjung Selor itu kantornya ada di Jelarai ya. Nah, di depannya perumahan Korpri. Nah, sebelah pesantren Al Khairat. Nah, itu kejaksaan negeri ya yang ada di kabupaten kota. Ya, ada juga undang-undang yang mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia, itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ya, membahas tugas dan wewenang kejaksaan. Apa sih tugasnya? Nah, tugasnya terbagi menjadi 2, ada tugas di bidang pidana, ada tugas di bidang perdata ya, terdapat di pasal 30. Di bidang pidana, melaksanakan penetapan hakim ya, siapa sih hakimnya dalam pengadilan ini ya, dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana, jadi mengawasi jalannya persidangan ya. Nah, kemudian melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Jadi jaksa juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan ya terhadap tindak pidana. Melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan ya sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Nah, kemudian pasal 30 lainnya ya, tadi di bidang pidana, di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan ya, untuk dan atas
nama negara atau pemerintah. Jadi di luar pengadilan, dia juga bisa menjalankan tugasnya. Namun tadi ya atas nama negara dan pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, ya, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum, pengamanan kebijakan penegak hukum, ya, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Nah, misalnya aliran-aliran yang tidak sesuai dengan negara, ya, yang dapat membahayakan negara. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, ya, penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal. Nah, itu adalah tugas dari Kejaksaan Agung. Sekarang kita membahas tentang peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, ya. Ini adalah lembaga kehakiman. Lembaga kehakiman itu dijalankan oleh hakim, ya. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Ya, mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara, ya, berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapatkan pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat, serta wibawa hukum dan hakim akan pudar, ya. Hakim juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, ya. Hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan atau dibedakan menjadi 3 kelompok, ya. Yang pertama itu hakim pada Mahkamah Agung yang disebut Hakim Agung. Jadi hakim pada Mahkamah Agung itu disebut Hakim Agung. Kemudian hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Jadi di bawah Mahkamah Agung ada beberapa peradilan, ya, yaitu peradilan umum, ya, peradilan agama, peradilan militer, ya, peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut, ya. Kemudian juga ada namanya hakim pada Mahkamah Konstitusi atau MK yang disebut dengan hakim konstitusi. Oke. Apa sih bedanya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, ya? Untuk berbeda, ya. Nah, dalam sebuah struktur lembaga pun di yudikatif, ya, ada MA, ada MK, ya. Kalau Mahkamah Agung, ya, tugasnya adalah memeriksa dan memutuskan diantaranya permohonan kasasi, ya, kemudian sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Jadi misalnya ada suatu kasus telah ditetapkan terdakwa dijatuhi hukuman misalnya 10 tahun. Jika belum puas atau merasa tidak puas, maka terdakwa boleh mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, ya, bukan ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian MA, ya, juga menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi MA juga menguji, ya, apakah aturan tersebut, ya, sudah sesuai dengan undang-undang, ya. Mahkamah Agung diatur dalam pasal 28 ayat 1, ya. Ini undang-undang Mahkamah Agung, ya. Dan pasal 31 ayat 1 undang-undang, ya, tahun 2009. Mahkamah Konstitusi, ya, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi menguji apakah undang-undang yang dibuat itu tidak bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya. Jadi bedanya di MA dan MK, ya. Kalau MA ini langsung ke masyarakat, ya. Misalnya kasasi, ya, misalnya di persidangan, ya, dia mengadili terhadap suatu kasus yang terjadi di masyarakat, ya. Sedangkan mahkamah ini tidak langsung ke masyarakat, dia lebih ke konstitusi atau ke aturan atau ke undang-undang, ya, dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ya, atau yang B, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kan ada lembaga negara, ada eksekutif,
legislatif, yudikatif ya. Bila ada sengketa atau permasalahan di antar lembaga, maka tugasnya MK untuk menangani sengketa tersebut. Kemudian memutuskan pembubaran partai politik. Nah, jadi kalau ada pertanyaan siapa yang berhak membubarkan partai politik, jawabannya adalah Mahkamah Konstitusi ya. Kemudian memutuskan perselisihan hasil pemilu. Nah, misalnya ada pemilu, sengketa pemilu ya, belum terima terhadap kemenangan lawan, misalnya bisa diajukan ke MK ya, diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini terdapat di pasal 24C ayat 1 pada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24C ayat 2 ya, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi jika Presiden melakukan pelanggaran ya, atau tindakannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian itu diajukan oleh DPR, maka MK memberi putusan ya, apakah benar tindakan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya baik, pada kali ini kita hanya membahas 3 dulu ya, kepolisian, kemudian jaksa, dan kehakiman. Oke. Untuk evaluasi pada pembelajaran hari ini, kalian bisa menjawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apa yang terjadi jika tidak ada lembaga kepolisian dalam menegakkan hukum? Kalian bisa bayangkan ya, bayangkan kalau tidak ada polisi, apa yang akan terjadi di masyarakat ya. Kemudian yang kedua, dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Jelaskanlah maksud dari pernyataan di atas. Jadi apa maksud dari pernyataan ini ya? Oke, kalian langsung jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa diberi nama dan kelas pada akhir komentar ya. Jadi silakan dijawab langsung, diketik di komentar, kemudian di bawahnya tuliskan nama dan kelas kalian. Baik, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Jika kurang jelas ada pertanyaan, kita bisa lanjut diskusi di WA grup kita ataupun di Classroom ya. Selamat mengerjakan ya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.